Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa kabar Anda hari ini? Saya harapkan Anda semua diberkati oleh Tuhan dan saya berdoa Anda akan mengalami terobosan hidup, jawaban doa akan dijawab oleh Tuhan, Anda akan disembuhkan oleh Tuhan, Anda akan diberkati oleh Tuhan, usaha Anda lancar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oke, puji Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang menonton video dari saya, silakan di-share, di-like dan komentar ya. Dan kita saat ini akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami akan mendengar renungan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, urapi hamba-Mu yang Kau percayakan pada saat ini untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami semua mendapatkan sesuatu makanan sorgawi pada saat ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema terobosan oleh karena mengalami pembaharuan budi. Banyak orang Kristen yang tidak mengalami terobosan iman, terobosan rohani. Kenapa? Karena mereka tidak mengalami pembaharuan budi. Mereka hidup sesuai dengan cara mereka waktu mereka belum mengenal Tuhan. Mereka hidup dengan cara-cara duniawi sehingga mereka tidak mengalami pembaharuan budi, terobosan iman, terobosan rohani tidak terjadi dalam hidup mereka. Mereka masih hidup dalam dosa, mereka masih dikuasai oleh dosa. Kenapa? Karena mereka tidak mengalami pembaharuan budi. Itu sebabnya firman Tuhan datang kepada kita saat ini untuk kita mengalami pembaharuan budi. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan baca firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Dia berkata begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini surat ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Dan Rasul Paulus menegaskan kepada mereka untuk mereka supaya jangan menjadi seperti dunia ini. Jangan seperti dunia ini. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena kita sudah adalah menjadi anak Tuhan. Kita sudah jadi milik Kristus. Kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Dan kita sudah menjadi anak Tuhan. Itu sebabnya kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kita nggak boleh serupa dengan dunia ini karena kita punya identitas yang baru. Kita punya identitas anak Tuhan. Kita nggak boleh menjadi serupa dengan dunia ini karena dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan akan hidup selama-lamanya. Dunia dengan caranya yang kotor, dunia dengan caranya dosa ini menyeret manusia untuk hidup di dalamnya dan membawa manusia untuk jatuh ke dalam dosa dan hidup di dalam dosa jauh dari Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata jangan hidup menjadi serupa dengan dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun kita berada di dunia ini, tapi kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya karakter, cara-cara hidup yang bertentangan dengan Tuhan itu enggak boleh. Banyak kehidupan dunia ini yang begitu berbuat dosa. Banyak kehidupan dunia ini yang hitam dan najis dan kotor. Itu sebabnya kita enggak boleh mengikuti cara-cara dunia. Misalnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Anda pergi ke kebun binatang, maka Anda melihat di sana ada binatang-binatang yang bertingkah aneh dan lucu. Nah, apakah Anda akan menjadi ketika Anda pergi ke kebun binatang, Anda akan menjadi seperti kebun binatang? Tidak kan? Anda punya identitas karena Anda adalah manusia. Ketika Anda menjadi seperti binatang dan Anda bertingkah seperti binatang, maka orang akan menertawakan Anda. Demikian juga kehidupan kita. Kita sudah punya identitas di dalam Tuhan, yaitu anak Tuhan. Ketika kita bertingkah seperti anak duniawi, maka kita akan ditertawakan oleh setan, oleh kuasa kegelapan. Itu sebabnya kita tidak boleh menjadi seperti dunia ini. Tapi firman Tuhan bilang apa?
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita berubah oleh pembaharuan budi kita. Oleh karena kita punya karakter dan cara hidup seperti dunia ini. Cara berpikir seperti dunia ini. Cara bertindak seperti dunia ini. Karakter-karakter kita ini seperti dunia ini. Makanya kita harus berubah oleh pembaharuan budi kita. Hidup kita, karakter kita harus diubahkan oleh Tuhan. Cara berpikir kita harus diubahkan oleh Tuhan. Kalau dulu kita cara berpikir dengan dunia, misalnya contoh, ketika orang membenci kita, maka kita harus membenci dia. Maka itu cara dunia. Tapi kita harus berubah cara berpikir kita. Ketika orang membenci kita, maka kita melepaskan pengampunan. Ketika orang menyalahkan kita, berbuat salah kepada kita, maka cara Tuhan adalah kita mengampuni dan memaafkan dia. Itulah cara mengalami pembaharuan budi. Tapi kalau sesuai dengan keinginan dunia, maka kita akan membalasnya. Karena dunia mengatakan bahwa ketika kita dimarahi, maka kita harus memarahi dia. Ketika dia menyakiti kita, maka kita harus menyakiti. Dunia mengatakan dia membenci kita, maka kita harus membenci dia. Dunia mengatakan dia mengambil sesuatu dari kita, maka kita juga harus mengambil sesuatu yang lebih banyak dari dia. Itu kata dunia. Tapi kata firman Tuhan, kita harus mengampuni, kita harus mengasihi, kita harus mencintai. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Adalah kita mengalami pembaharuan budi. Cara berpikir kita harus ubahkan dengan cara berpikirnya apa? Cara berpikirnya firman Tuhan. Cara berpikirnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita mengalami perubahan budi kita mengalami step by step perubahan dalam hidup kita, maka apa yang terjadi? Ya, firman Tuhan berkata, sehingga kamu, ya, sehingga akibatnya apa yang terjadi ketika kita mau berubah cara berpikir kita, mindset kita dalam hidup ini tentang Tuhan, tentang manusia, tentang karakter, tentang kealahan, maka apa yang terjadi? Ada akibat yang kita bisa lakukan. Nah, ketika kita berubah memang tidak selamanya langsung berubah, tapi kita akan berubah step by step. Perubahan itu harus dilakukan seterus menerus, proses di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat perubahan yang sempurna itu adalah perubahan apa? Kupu-kupu, saudara sekalian. Ya, kupu-kupu itu mengalami perubahan yang sempurna yang kita sebut dengan perubahan metamorfosis. Dia telur, ulat, kepompong baru jadi kupu-kupu. Ya, demikian juga kita sebagai orang yang percaya, memang kita sedang diproses oleh Tuhan. Sulit untuk kita berubah, tapi harus kita ikuti. Ketika proses itu datang, maka kita harus mengikuti proses-prosesnya itu. Kenapa? Karena satu waktu ketika kita sudah melewati proses, maka kita akan jadi seperti kupu-kupu yang indah, yang enak dipandang, dan kupu-kupu yang sempurna. Bapak Ibu Saudara sekalian, akibat daripada kita mengalami perubahan hidup, coba kita lihat di dalam ayat ini berkata, sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah. Kalau kita sudah mengalami perubahan hidup, maka kita bisa membedakan kehendak Allah. Banyak orang tidak bisa membedakan kehendak Allah. Kenapa? Karena dia belum mengalami perubahan hidup. Cara berpikirnya dia belum bisa diubahkan. Dia tidak membedakan, oh ini kehendak Allah, oh ini kehendak setan, oh ini kehendak kedagingan. Tidak bisa membedakannya. Kenapa? Karena firman Tuhan belum termeterai dalam dirinya. Dia masih dikuasai oleh kedagingan. Dia masih dikuasai oleh hawa nafsu. Sehingga apa? Dia sulit untuk membedakan kehendak Allah. Tapi orang yang sudah mengalami pembaharuan budi, dia akan tahu, oh ini kehendak Allah. Oh ini yang dosa. Oh ini yang tidak boleh dilakukan. Oh ini kehendak Allah, oh ini kehendak setan. Setan mau mengajak dia untuk berbuat dosa, dia tidak mau lagi. Kenapa? Karena dia sudah tahu membedakan kehendak Allah. Itu akibat daripada mengalami pembaharuan budi. Yang kedua di sini dikatakan, sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik, apa yang baik dalam hidup ini kita bisa lakukan. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita sudah ada firman yang tertara di dalam pikiran kita.
Firman yang sudah tertanam di dalam hati, di dalam pikiran kita, sehingga kita akan melakukan sesuatu yang baik. Memang kita tidak diselamatkan oleh karena kebaikan kita. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Tapi ketika kita sudah mengalami pembaharuan budi, akibatnya kita akan terus berbuat baik. Kita akan terus berbuat sesuatu yang menyenangkan orang lain. Kita akan terus melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah mengalami pembaharuan budi. Ya, banyak orang tidak sudah jadi orang Kristen tapi karakternya jelek. Orangnya dikatakan, wah dia ini orang yang jahat, tidak tahu berterima kasih. Wow, orang ini sudah orang menjadi orang Kristen tapi gajinya daripada pegawainya itu aja gak mau dibayar. Gajinya aja mau disunat dan sebagainya. Karakternya ya tidak baik. Dia tidak bisa melakukan sesuatu yang baik. Kenapa? Karena dia tidak mengalami pembaharuan budinya. Ya. Dan yang ketiga kita lihat. Dan yang berkenan kepada Allah. Wow, banyak orang tidak melakukan perkenanan Tuhan dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak mengalami pembaharuan budi. Tapi kalau orang yang sudah mengalami pembaharuan budi, maka dia akan dikatakan di sini berkenan kepada Allah. Hidupnya berkenan kepada Allah. Cara berdoanya, cara hidupnya, cara ibadahnya berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena dia sudah menyadari hidup ini adalah hidup karena Tuhan. Hidup ini oleh karena kemurahan Tuhan. Cara berpikirnya sudah bukan lagi cara berpikir duniawi. Tapi dia berpikir cara berpikir secara sorgawi. Dia menginginkan hal-hal yang dari sorga. Dia menginginkan hal yang dari Tuhan. Itu sebabnya dia berkenan kepada Tuhan. Dia dikenan oleh Tuhan. Melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang berikutnya di sini dikatakan dan yang sempurna. Wow, ini yang terakhir. Dia melakukan dengan kesempurnaan. Dia berkata yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Orang yang melakukan dengan sempurna hanya adalah orang-orang yang telah mengalami pembaharuan budi. Kenapa? Kesempurnaan terjadi karena dia sudah tahu apa yang dia lakukan itu berkenan kepada Tuhan. Orang yang sempurna adalah orang yang tahu bagaimana dia melakukannya yang dikehendak oleh orang lain, yang disukai oleh orang lain. Dan terlebih dia disukai oleh manusia. Kenapa? Karena dia sudah mengalami pembaharuan budinya. Dia hidupnya bukan akan dirinya sendiri lagi. Hidupnya bukan oleh kedagingan dirinya sendiri. Tapi hidupnya adalah untuk Tuhan. Hidupnya adalah untuk sesama. Dia sudah mengalami pembaharuan budi. Dia sudah mengerti bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Hidup di dunia ini tidak lama. Itu sebabnya dia harus bermanfaat bagi Tuhan dan bagi orang lain. Dan dia melakukan sempurna di dalam hidup ini. Kita memang tidak sempurna Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kita akan menuju pada kesempurnaan. Melakukan dengan excellent. Melakukan dengan sempurna. Kenapa? Karena kita telah mengalami pembaharuan budi. Semua pikiran kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Sehingga kita melakukannya dengan sempurna. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan terus melakukan kebenaran firman ini. Kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi kita akan mengalami pembaharuan budi kita. Puji nama Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan ini bisa memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.